اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد واجب وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والغرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع الحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إذ شرب يا رب إذ شرب يا زلو زلو يا رب وكرما وتعظيما ورفة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل عليه وقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول الحادث العاملين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا يليك رسولا وإياه إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضارتها وبالعلوم كعلم الأنوار القلمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران
بنورك الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ زيارتنا من المسجد النبوي والمسجد الحرام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah Sayyidina Muhammad Rasulullah wa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al khulafa wa syuhada wa salihin wal awliya illahi al-kawni ajma'in sallallahu biha sayyidina sayyidina rabbil hina kana zalim hashim ali sayyidina rabbil wa fa sallallahu sayyidina sayyidina Sulaiman ini كمزيد السنة الجامعة في محمد العبيد وياسر الحميد وفي التوبي وفي محمد يقول وفي شهر وصلى هذا الكتاب أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وصالهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuh wal nasur wa tawbat al-nasur wa salah al-jasadi wal qalbi wal ruh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'adama nabihi wa barakatuhu fid dharain. Amin. Wa yanbaghi an la tudawima fi salatika ala qiraati suratin makhsusatin ba'da al-fatihati illa in warada syar'u bihi wa dhalika ka qiraati alif lam mim as-sajdah wa hal ta'ala al-insan fi subhi yaumil jum'ati wahdhar an tudawima fi salatika ala qiraati suwaril qasirah kal kafiruna wal ikhlas wal mu'awwidzatain. Wa in kunta imaman fa innal masira bit tahqibil al mandubi ilaihi al imamu ila haditsin Mu'adzin radhiyallahu anhu wa huwa annahu amma qauman fa atala 'alaihim jiddan wa syakahu rajulun minhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu alaihi salatu wassalam abatanun anta ya Mu'adz iqra bisabbihil a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wa man nadhara fi kutubil athari
arafa ma qulnahu. Wa qad ruwiya anna akhir salati sallaha ruwiya anna akhir salatin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi salat al-maghribi qara'a fiha bil mursalati wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim ila akhirih. Al-Mukarramun rahimahullah, para masyayikh, para asatid, jamaah sekalian, abang-abang adik-adik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bener banget, amin aja dah. Udah dikasih itunya belum? Minuman yang hangat jahe itu. Udah. Belum semua. Jadi yang banyak pahalanya adalah Haji Hasan dan keluarganya ini. Amin. Baru nyampe disambut dengan senyum. Benar nggak? Senyum adalah sedekah. Kemudian Haji Hasan lagi keluarin minuman dua model nih. Ada air putih, ada air yang kotor. Ini pahalanya nggak habis-habis Haji Hasan dan keluarganya ini. Bener, kalau Haji Hasan itu rezekinya banyak jangan iri. Emang orangnya rajin, sodako. Tukang nasi kembuli, mobilnya Pajero. Hah? Ya Allah. Amin ya Rabbal. Kalah kita makan. Kita mau ngaji doang, kagak mikirin ekonomi. Ngaji dulu. Iya, dasar punya kontrakan 10 orang-orang. Kita mau ngamble. Ya, mudah-mudahan semua ada. Kalau sekarang TikToknya ada yang lihat, ada yang buat cerita, ada yang nonton, ada yang sedekah, kita menikmati. Kalau banyak yang sedekah nggak ada yang menikmati, ya bingung juga. Kayak di mana? Di negara Arab yang maju udah nggak ada yang menerima sedekah. Coba di Indonesia udah 8 cabang, 8 asnaf yang mustahik itu masih ada lagi, tambahin ini 1 lagi, jadi 9. Kayak gila begitu ngajarnya. Kan mustahik ada 8 ya, 8 asnaf masih bikin sabilillah dan sebagainya. Ini masih di Indonesia mesti nambah lagi, apa korupsi katanya. Udah kaya masih minta ya. Ya ini masih lanjutan kita tentang sholat. Ternyata as-syaitanu jasimun fi qalbin nas. Setan itu ternyata bersemayam di hati manusia. Jasimun itu artinya diam di situ, tapi hidup dia di situ. Makanya setiap gerakan apa saja yang ada manusia selalu ngintip, selalu ada dia. Mau ngaji, baru mau lihat ngaji, dia udah duluan itu ngomong apa kalau mau ngaji? Ngaji mulu, bersila. Kalau di kalangan ustaz lain lagi. Hasilnya mau bisikin di hati lain lagi. Saya nggak sebut tahu gimana. Iya. Kalau saya tukang makan, apa nih kembuli lagi di sana? Udah, Jasim itu begitu. Katanya, poli dicelah mana itu namanya setan ada. Tinggal melawannya, Allah mau paksain, melawannya begitu doang. Allahumma paksain. Lawan ada semuanya lawan. Nggak ada. Gua mau ngaji pokoknya jadi. Kotak amal ntar nih, kotak amal. Udah nanggok belum? Dari niat 100.000 sampai 10.000, kadang-kadang sampai goceng. Bener ya? Bener.
pasti luar biasa ya. Sholat juga begitu, la'anah Allah ni setan harisun ala isrilat al-mu'min. Ya begitu kita mau usolli aja udah ribet. Usolli berapa kali? Kalau yang ribet 3 kali bisa. Pertama usolli, perasaan nggak pas, harus ngulang berarti belum jadi niat itu. Kalau ngulang niatnya ngulang. Makanya yang ketiga, benerinnya yang ketiga masih was-was lagi, udah mau berhenti sholat itu dari situ udah mulai. Oke, dah dapat satu sholli fardhu subhi rakaatain Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah. Siapa yang ngajar ntar ya? Allah, pakai motor apa mobil? Wah udah lo Fatihah masuk kan main si Walhan, namanya Walhan Pak, namanya Walhan, ada yang baca Walahan. Sibuk setan luar biasa. Wa yanbaghi an la tudawima fi shalatika ala qiraati shalatin maksusah. Hendaklah jangan menjadi rutinitas dalam sholatmu membaca surat yang tertentu setelah Fatihah. Dibiasain satu surat itu aja digecek ya, ilaan enwar syarat, kecuali ada perintah dalam syarat atau ada hadis dan sebagainya. Wadzalika ka qiraati alif lam as-sajadah, surah as-sajadah nih, alif lam mim. Apa ada apa enggak? Kemudian halata ala insan in minadari lam yakun syai'an mazkura, udah segitu doang saya hafalnya. Jarang dibaca dan nggak hafal-hafal, mau ngapalin nggak hafal-hafal, susah, kebanyakan dosa. Iya jujur aja, kebanyakan dong, kebanyakan pikiran ya. Fi subhi yaumil Jumat, subuh pada Jumat ini ada syarat, ada apa namanya, hadis atau ada asar yang menjelaskan bacalah dalam sholat subuh Jumat itu surah alif lam sajadah, kemudian Allah Ta'ala insan. Kalau masalahnya pakai tata apa junuhum anil maroji, itu yang lam sajadah ya, ada sujud tilawah nanti sholat Jumat itu, ya gitulah ya. Itu jarang banget dibaca sama kita. Iya, karena kepanjangan. Ya lama banget di mana daripada pulang. Padahal itu ada apa namanya, anjuran agama baca itu. Anjuran, bukan diwajibin. Kalau wajib itu enggak kita. Kalau Muzayyadi, Al-Munafiqun, dia itu sama surah Al-Mudaththir, terus kalau dibaca subuh. Sekarang masih yang melanjutkan Ustaz Yayan, kalau subuh baca surah itu. Nah kalau kita yang pendek-pendek aja lah. Wahzar an tudawima fi sholatika ala qiraati suratil qasirah kal kafirun wal ikhlas wal mu'adzatain. Dan juga wahzar nih ya, hati-hatilah, jangan biasain gitu kira-kira, jangan biasain, kurang baik ya, kurang baik. Dalam sholatmu biasakan baca surat pendek-pendek seperti Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain, bacaan kita itu mah ya, tapi jangan dibiasain nih. Sebab kalau kita biasain, kita malas baca yang panjangan dikit, yang panjang dikit ngapain ada, panjangan dikit wal asri kali.
sama-sama pendek-pendek cuy. Jadi kalau yang saya sudah jiplak dari pesantren, itu yang saya share kan. Kan waktu awal tahun saya cetak banyak 300 biji. Saya bagiin gratis. Subuh bacanya ini gitu ya. Aku nggak pada tahu. Nggak dapat apa disimpan, nggak dipanjang. Kalau saya panjang di musola. Sini nggak ada ini, nggak dapat kali ini. Hah? Iya, paling enggak kita ya agak panjang-panjang itu surahnya. Seperti misalnya yang saya ingat kalau subuh nih, subuh hari Senin saya baca walaili sama apa? Sebelum walaili apa? Wasamsi walaili. Malam Selasa saya baca surah yang apal saya yang di situ yang saya edar itu Al-Fajr sama Al-Balad. Panjang itu. Makanya saya kalau malam Selasa jamaah saya sedikit yang sholat subuh. Kepanjangan sih imam bacanya. Emang panjang juga kalau Fajr ya. Jadi semangat itu yang membuat saya jadi ngapal. Tadinya mah nggak hafal-hafal wal fajri, wal fajri. Yang malam marbo duha sama alam nasra. Nah, malam Kamis lam yakunil sama apa tuh al-adiyat. Saya rutinin kira Jumat aja kepanjangan. Kalau belum saja saya nggak hafal. Udah sabih aja saya tukar. Sabis sama apa namanya itu? Al-Ghosiyah. Itu jarang-jarang saya baca. Kelamaan repotnya di apa itu? Ibili kai bakulikon, baila sama ikai marbelat, baila arti, baila dibari kai parusibatulu, baila arti kai pasu, suka repot di situ. Jadi kalau baca udah ribet. Tapi kalau dibiasain bisa. Nah itu kita biasainnya di sholat-sholat sunnah. Kalau salah ya namanya atau nggak apa ruku aja kan. Kalau lagi mimpin jamaah kan nggak apa ruku aja malu. Iya, mau gue gantiin besok dia. Jamaahnya nggak apa lagi. Iya, emang nggak apa di belakang. Hanya bolak-balik. Apalagi kalau misalnya lagi pikiran banyak, utang banyak, banyak. Ini ngambek, anak nangis mulu, ini ngambek. Yo, ketemu bacaan udah. Arwah kita lagi nggak ketemu. Apaan ya tulisannya ya? Masya Allah si Walhan luar biasa si Walhan buat kita. Arwah kita kan saya hafal. Pernah kagak ketemu. Di belakang nambah kagak juga ketemu. Si Walhan jago banget. Maka saya kalau pikiran saya banyak saya mau jadi imam. Bener. Belakangan saya bisa bayar maju. Pikiran saya lagi banyak waktu orang-orang nggak ketemu. Apalagi sampai baca surah tadi apa itu namanya malam Selasa Al-Fajr wal-Fajri wa yalan asar wasafi wal-wat wah itu panjang banget itu. Nah jadi kita biasainnya latihan kita untuk supaya hafal adalah dalam sholat sunnah tahajud misalnya ya. Kalau sholat qobliyah ba'diyah mah nggak enak juga yang panjang-panjang, takut nanti imam udah nyampe kita masih ya, lihat kondisi. Kalau qobliyah ba'diyah mah lebih baik juga di rumah. Tapi yang sholat yang lain-lain untuk melatih kita bacaan surah-surah yang agak panjangan dikit ya sholat sunnah. Kapan yang mantep, yang gak ada yang ganggu, yang terganggu ya malam udah ya tahajud. Tersikat tuh dari apa amma yatasaalun dah Allahu akbar
Apa yang mau sama itu salah. Ya Allah. Wailul lil mutaffifin, apa enggak? Panjang juga itu. Ya. Sama hijatul burun, apalagi banyak yang dari depan nanti 12 itu kita lutut ke bawah. Kalau 17 rakaat kan lumayan. Bisa 17 surah berarti. Ya. Kalau kita mulai dari Al-Hakumut mah ya pendek-pendek banget. Sholat rasanya untuk mendapatkan khusyuan sebentar itu nggak bisa, karena banyak sholatnya pendek. Apalagi udah nggak pendek, nggak tahu artinya lagi. Udah nggak ada khususnya sholatnya. Iza stama'un saqqat wa azinati rabbiha wa huqqat. Itu nanti enak di situ. Innal insana apa namanya? Kacau kan mengingatkan. Ya yang insanu kadahan pamulaki ya betul. Iya. Waman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban. Ya Allah, itu artinya kan nanti supaya tangan amal dikasih sebelah kanan, tangan enak. Amal kita di mizan, ditimbang, ditaruh sebelah kanan, dikasih catatan kita enak. Waman utiya kitabahu waro azohri, ada yang dikasih nanti catatannya di punggungnya, ya sebelah kiri lah kira-kira. Wasau bayarus tuburo ya selesai. Itu kan selesai itu kita katakan senang bacanya. Jadi jangan dikecek mulu ini, karena kata pengarang jangan dikecek mulu itu surah-surah pendeknya seperti Kafirun dan Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Wa in kunta imaman fa innal nasira bit tahbibil mandubi ilaihi al-imamu ila haditsin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kalau kamu posisinya dari di imam, maka balik lagi dah pada bacaan surah yang ringan-ringan, yang sunnah. Ini terjadi pada Mu'adz, hadis dari Mu'adz radhiyallahu ta'ala, wa annahu qauman. Nah, dia mengimami satu kaum, memimpin jadi imam, memimpin salat jamaah. Fatola alaihim, dia bacanya panjang jiddan, fatola alaihim jiddan, fasyakahu rajulun, maka ada yang ngaduin, ada seseorang yang ngaduin minhum ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kaum itu ngadu pada Nabi. Waqala lahu, Nabi tadi saya sembahyang, imamnya bacanya panjang banget. Waqala lahu, Nabi menjawab, abadan ya Mu'adz, ente buat fitnah ya, bikin gara-gara ente. Mengapa? Ikra sabis marobikal la'ala. Kalau mau baca surat yang banyak bacanya itu sabis juga panjangan kita mah ya. Kalau subuh mau udah datangnya siang, sabis lagi dibaca. Kerja kan ini jam 5, subuh setengah 5 baca subhanallah walhamdulillah 100, udah jam 5 kurang seberapa. Makanya baru nyampe juga dia udah megang mika, udah mau komat aja dia. Serba salah itu Pak. Dia mau nggak berjamaah, kerja takut ketinggalan. Dia jalan aja nggak dapat pahala berjamaah. Ya, serba salah nggak? Ya, makanya imam lah itu pimpinan yang bijaksana di situ. Jadi jangan kata apa diem aja, biarin yang komentar. Ya, iya. Coba kalau udah kata, tar dulu,
Beli pulang itu orang beli pulang. Ya, namanya pimpinan tuh yang bijaksana, imam begitu. Lo megang mic aja, kita kan pengen baca subhanallah wa hamdi subhanallah azim. Siapa yang baca itu mengajarkan 101 kali, saya ijazahnya 101 kali. Dari cepet kalau hebatnya 100. Itu duit belum habis sudah datang lagi. Yang kerjanya banyak, yang nggak ada kerjaannya. Tapi bisa jadi, ya. Jadi makanya Ustadz demen banget baca itu. Ustadz, emang Ustadz kerjanya ngajar doang. Oh baca itu ya, ntar itu belum habis datang lagi. Ya, oh iya. Jadi apa maksudnya? Ya, yang tahwib lah, yang ringan, jangan. Yang lingkungannya lah, lingkungan musola pinggir jalan, nah itu musola lagi, masjid pinggir jalan lain lagi, masjid di kampung lain lagi. Di kampung penduduknya petani semua. Itu zuhur boleh jam 2, asar boleh aja setengah 6, bangun jam 5 dah. Karena petaninya belum pulang dari sawah. Saya pernah di mana itu, di kampung lagi bawa ambulan itu ceritanya. Saya mau sholat zuhur, ditulisin di depan masjid. Sholat zuhur di sini jam 2. Oh ternyata itu tadi saya baru paham. Petaninya ntar baru nanjak dari sawah, rapi-rapi jam 2 sholat zuhur. Itu namanya kebijakan kearifan lokal itu kan. Bukan sholat tuh Abdul sholat ala waktunya kan gitu ya. Ya, abdolnya sholat adalah pada waktunya, ya waktunya kapan aja yang penting ada, sesuai dengan kondisinya, lingkungannya masing-masing. Musola pinggir jalan raya, ya udah segera azan qomat, 2 rakaat qomat. Kenapa? Karena orang yang mau datang sembahyang bergantian, seperti di rest area maghrib. Jangan pakai wirid segala tuh imam di depan. Ya, belum bisa keluar ntar. Tutup. Karena jamaah terus. Yang arif bagaimana ya? Sesuai kondisi lah. Jadi kondisi jangan disamain masjid sini masjid sana, jangan beda. Ya, paham? Masjid Pondok Gede Al Ihsan Tuping, masjid strategis pinggir jalan. Banyak kebutuhan orang asar, khutbah di situ sampai setengah jam. Tukang pasar loh pada khutbah apaan tahu. Emang sempetan dia istirahat makan sampai jam 1 kan kira-kira ya, baru masuk lagi kerja. Kita setengah 1 masih khutbah, belum khutbah kedua, tambah lagi. Tapi sekarang agak nih bulan Oktober, waktu zuhurnya jam 12 kurang seperempat. Nah, ya itu jadi kebijakan imam itu namanya, di situ penting. Apa urusan ibadah juga ada kebijakan. Jadi apa ya, imam jangan saklek, jangan oh jamaah kalau di muka kan sama-samatin pakai itu proter jalanan tuh di antara gang-gang pasar toko. Dia yang punya toko atau yang kerja toko ditutup aja pakai ordeng, dia mau tidur kita nggak tahu sih. Tapi kebanyakan sih masjid. Ya ada juga yang kelakuan yang begitu benar ada. Makanya begitu baru salam pertama juga Jokowi harus 100.000 dapat senjata 2, 100.000 rial. Jokowi boleh halal, baru salam pertama udah teriak dia. Tapi di luar mas.
Ya Mu'az ditegur ini, jangan panjang katanya. Al-Baili, Dayasa, dan seterusnya. Waman nadra bi kutubil asar. Siapa yang telah menemukan bi kutubil asar, kitab-kitab yang yang dibaca secara umum, Arafah maqadam kulna, pasti dia akan tahu apa yang kami ucapkan. Itu dia maksudnya tadi, yang pantas, yang sesuai dengan lingkungannya, lingkungan pesantren. Itu sholat subuhnya kadang-kadang udah agak siang, ya, agak udah kelihatan kuningan di sana. Orang punya dia semuanya santri yang sholat. Ya orang kampung nggak pada sholat itu udah kerja kan, tapi ini santri. Di lingkungan nggak apa-apa karena lingkungan kiai yang punya urusan. Kalau kayak kita masjid pinggir jalan, secara strategis memang harus bijak. Bijak juga dalam zikir, Pak. Kalau di pinggir jalan itu jangan pakai speaker udah. Yang baru nyampe mau sholat. Bu imam baca la ilaha illallah kencang banget. Enggak kok yang lagi sholat. Nah, itu juga perlu kesadaran kebijakan. Nggak usah pakai mic, pelan-pelan. Nggak usah pakai speaker, sedikit aja. Doa pakai mic lagi aja kencang. Karena yang ya pokoknya masih di pinggir jalan yang strategis begitu. Kalau kita yang di dalam di kampung sama orang kita terserah itu. Wa qad ruwiya anna akhir salatin sallaha Rasulullah sallam. Ada satu riwayat dalam hadis bahwa pada akhir sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada akhirnya sholat, mungkin dilihat seseorang pada yang terakhir Nabi sholat itu, sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam binas, sembahyang kepada jamaah banyak sholat maghrib, sembahyang apa? Maghrib, qara'a fiha bil mursalat. Lalu panjang lagi jadi Nabi baca surahnya mursalati urfa. Kalau kita mana yang ntar kita kuliah sama kalau maghrib mah. Tapi ya ada, kalau yang kita buat itu malam minggu kan alam taro, maghrib itu alam taro sama liila, terus malam Selasa Ara'aita sama malam Senin Ara'aita sama apa yang pendek lagi Ina atau Ina. Nah Selasa Rabu itu kuliah, Kamis Ara'aita lagi maghrib. Apa saya mulai dong? Nah kalau Nabi di sini maghrib baca mursalat, panjang juga itu Pak. Panjang nggak bisa nggak apa. Karena saya bapak itu wal mursalatu al-urfa segitu loh sampai itu apanya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahi hadibi man yasha ila siratal mustaqim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang yang kehendaki ila siratal mustaqim, kepada jalan yang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Gantiin ke Ahmad Muradi, mudah-mudahan beliau sehat afiat dan penyakitnya bisa lagi kumpul sama kita. Dalam tradisi kita tetap menghargai, menghormati beliau. Kalau mereka sudah bilang monggo saya digantiin aja, mungkin kita cari penggantinya. Itu akhlak etika saya di Porsila. Dulu kayak di Muhammad Yakub, ya, halo, iya sakit, sampai dipanggil Allah baru kita coba gantiin. Kalau masih ada, misalnya kurang adab kita, walaupun
mungkin di hatinya sudah dan sebagainya. Ini belum ada kode dari Kiai Murodi atau apa ya, jadi saya mohon izin kepada masyayikh belum bisa membandel secara paten buat beliau. Bukan saya kepengenan, bukan ya, ini etika saja. Paham maksudnya? Paham. Ya, mudah-mudahan dimaafin saya ya. Iya, daripada kosong aja juga nggak enak kan. Jadi saya isi siapa-siapa yang nggak bisa hadir. Insya Allah ke depan Warsila tetap caranya begini ya, caranya ya ngaji pakai ada kitab yang dibaca, bukan ceramah doang, bukan. Itu sebagai satu apa penghormatan kepada yang mengarang ilmu, menyampaikan ilmu melalui lisan-lisannya yang luar biasa dituangkan dalam kitab, disampaikan oleh ulama-ulama. Itu satu tradisi yang apa ya, tradisi keilmuan begitu. Jadi nggak bisa dengan ceramah saja, nggak ada cita-cita otentik sih ya. Jadi mesti ada dasarnya. Kalau saya baca di sini nggak terlalu ngawur kemana-mana. Cocok kan? Ya, cocok. Inilah mungkin menurut saya salah satu keistimewaan Porsila begini. Jadi bertahan sampai sekian karena memang ada mursyidnya melalui kitab ulama yang berpikir untuk membuat kitab pengaruh begitu kemasyarakatan disampaikan oleh ulama. Itu barangkali yang membuat kita masih berjalan sampai saat ini 27 tahun ya. Masya Allah, saya aja tua di Porsile tua ini saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah buat Bapak Ibu saudara kita yang telah meninggal dunia, khususnya sini almarhum Haji Kongawi ya, Kongawi dan keturunannya semuanya. Semoga Allah jadikan kuburnya taman surga. Yang masih hidup sehat dan amati Hajah Halimah, juga saudara saya bapaknya Haji Hasan, Haji Tafsir ya, Haji Mat Nasir yang kondisinya juga udah tua. Kita doain sehat afiat semuanya dah. Ala hadiniya wa ala Fatihah.